yang meluangkan waktu untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai miliknya Rasulullah SAW. Itu perkara yang sangat mahal. Ya, kita bisa menunjukkan, ya Rasulullah, seakan-akan berkata, saya adalah milikmu wahai Rasulullah. Jiwa raga saya ini milikmu. Maka terkenal ucapan di kalangan para sahabat, fidaka ruhi ya Rasulullah. Itu ucapan terkenal para sahabat. Apa maknanya? Ruh jiwa saya menjadi tebusan untuk jenengan wahai Kanjeng Nabi. Ya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya. Ayah ibu saya menjadi tebusan bagi jenengan wahai Kanjeng Nabi. Jadi bagi umat yang sebenar-benarnya itu, ya, mereka tidak meyakini apapun yang ada pada mereka, yang mereka miliki, kecuali dipersembahkan dan diperuntukkan bagi kehormatan Rasulullah SAW. Bisa jadi disinilah nanti dari aktivitas jenengan inilah yang membawa berkah dalam aktivitas di pagi hari jenengan. InsyaAllah itu yang kita harapkan. Kita berada di tanggal 15 Rajab Syahrullah 1445 Hijriah. Kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah menikmati bulan yang istimewa ini. Rajab Syahrullah, katakan Nabi. Keagungan dan kemuliaannya dikenal sebelum Islam datang. Kata para mu'arrikh, para ahli sejarah, termasuk juga dalam riwayat-riwayat disebutkan, dulu sebelum Islam, apabila suku-suku di Arab itu berperang, masuk bulan Rajab, itu spontan mereka kemudian menghentikan peperangan. Pada waktu berkecamuk, ya, itu kemudian malam sudah masuk Rajab, itu sudah berhenti total. Tidak ada perjanjian damai apapun, tidak ada gencatan senjata. Tiba-tiba langsung masing-masing itu. Yang punya tombak itu apa namanya? Besinya yang tajam itu dipatahkan. Ya, panah busur-busurnya itu dipatahkan, pedang-pedang mereka digantung di rumah. Kemudian mereka berjalan, berlalu lalang di lorong-lorong, berpapasan dengan musuh-musuh mereka kemarin, seakan tidak pernah terjadi permusuhan. Itu kekompakan mereka untuk menampakkan syiar terhormat bulan Rajab. Bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah, Dzulqa'dah. 4 bulan. Itu sudah dikenal sebelum Islam. Ketika Islam datang, Islam menunjukkan hakikat bulan tersebut, ya, dari satu sisi pengetahuan yang belum diketahui oleh orang-orang jahiliyah, atau telah terputus pengetahuan itu ketika terjadi kerancuan dalam aktivitas mereka. Apa? Kata Rabbul Alamin, bulan ini topik utamanya fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Kata para sahabat, perbuatan zalim yang dikerjakan di bulan-bulan haram itu akan berlipat-lipat dosa yang akan didapatkan. Sebaliknya, perbuatan taat yang kita kerjakan itu bisa berlipat-lipat. Alhamdulillah. Nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah dan kita memuja-muja Allah. Alhamdulillah. Kemudian di dalam bulan Rajab kita tahu ada peristiwa yang sangat agung, mukjizat teragung setelah Al-Quran Karim. Itu ijma' para ulama sudah sepakat kaum muslimin. Setelah Al-Quran, yaitu Isra wal Mi'raj, ya, itu pada tanggal 27. Walaupun ulama berbeda, ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini tidak terjadi pada bulan Rajab dan lain sebagainya. Alhasil yang pasti dan diyakini oleh seluruh kaum muslimin bahwa Isra dan Mi'raj ini benar-benar terjadi pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang luar biasa sehingga dikatakan oleh para ulama ruh dan jasad yang melakukan perjalanan luar biasa tersebut. Ya, ada yang mengatakan bukan, itu perjalanan ruh saja. Ya, perjalanan ruh. Ada yang mengatakan itu mimpi. Kemudian dibantah sama yang mengatakan bahwa ini perjalanan ruh dan jasad. Kalau cuma mimpi bukan perkara yang luar biasa, siapapun bisa bermimpi. Bahkan kemudian
pada abad ke-13 atau 14 Masehi, seorang sastrawan sekaligus penulis dari Italia. Dia mengaku melakukan melakukan perjalanan, berkunjung ke neraka, berkunjung ke surga, ya, sehingga dia tumpahkan dalam tulisan dan karyanya yang monumental, yaitu La Divina Commedia. Itu terkenal dengan, kalau searching itu dapat di sana. Persis seperti apa yang dialami atau tersebut dalam riwayat Isra dan Mi'raj Nabi. Dia tidak jujur menyebutkan sumber inspirasinya, sehingga yang timbul kesan pembaca. Abad 14 Masehi itu abad ketika terjadi ekspansi orang-orang Eropa ke Timur Tengah, sehingga terjadi besar-besaran, ya, pertukaran budaya termasuk ilmu pengetahuan. Di sana mereka dapat mengambil manfaat dari khazanah keilmuan Islam dan kaum muslimin. Isra dan Mi'raj. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ini dalam momennya. Tak tahu, tapi saya ini mau bicara tentang apa ya? Ya, bebas ya. Bebas, alhamdulillah. Sedikit saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dipersiapkan oleh Allah sebelum beliau ini diwujudkan dalam bentuk manusia di alam asy-syahadah, alam ini, sebagai insan shadiq, jujur, insan shadiq, insan adil, ya, jujur, adil, amanah, ya. Sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan ke dalam kesejatian kerohanian Nabi sallallahu alaihi wasallam di alamul dzar sebelum muncul di alam syahadah. Jadi kita ini sebelum dimasukkan ke dalam tubuh jasad ini berada di alam dzar, alam ruh. Ya, kemudian ketika sudah tiba waktu yang dikehendaki oleh Allah, dimasukkan ke dalam rahim ibunda kita. Itu Nabi sudah dipersiapkan jauh sebelum itu. Sesosok manusia akan hadir dengan sifat yang menonjol. Apa sifat yang menonjol pada diri Rasul? Jujur. Sehingga musuhnya sekalipun itu membuat kesaksian bahwa tidak pernah kami mendapati dia berbohong barang sekalipun dalam seumur-umur kami menyertai kehidupan beliau. Abu Sufyan, Abu Jahal, ya, Amr bin As, ini tokoh-tokoh sebelum Amr bin As masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, itu mereka menyaksikan, ya, kejujuran Rasul. Bersamaan dengan itu beliau dimusuhi, beliau ditentang. Ketika mereka memiliki harta berlebih, mereka tidak menemukan siapapun orang yang bisa mereka amanatkan harta mereka ini, kecuali kepada manusia yang mereka dakwakan sebagai musuh, penipu, orang gila dan lain sebagainya. Itu sosok Rasulullah SAW. Ini sosok manusia akan melakukan perjalanan sampai menembus langit. Ya. Kita tidak membayangkan ada orang bisa mengaku dia melakukan perjalanan menembus langit, sementara kita tidak mengetahui dari sisi kejujurannya ini seperti apa. Lalu bagaimana dengan keadilannya? Sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, beliau berkata kepada Sayyidina Ali, kambing yang ada di kandang ini, kotak, peti emas, kalung, anting, termasuk dirham yang ada di sini, ini miliknya fulan, ini miliknya fulan, ini miliknya fulan, ini miliknya fulan. Ini sebelum hijrah. Anda tahu fulan itu siapa? Musuhnya yang memusuhi Nabi. Hartanya ada di tak nuntut. Ya, tak mampu mencerna itu. Bagaimana di satu sisi mereka memusuhi beliau, ya, di sisi lain mereka mempercayakan harta mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi, bagaimana beliau mendapatkan tekanan yang tidak main-main dari fulan itu. Di sisi lain keadilannya tidak berkurang, tidak hilang, sedikit pun tidak gokel. Sampaikan wahai Ali kepada fulan. Balaghah Rasulullah. Berangkat tidur di ranjangnya Rasulullah. Tidak beberapa lama, kesepakatan para orang muda untuk membantai Rasul di ranjangnya terkejut karena ketika dibuka selimut, Ali bin Abi Thalib yang ada di sana. Ali tidak pegel, walaupun begitu dia ingat amanatnya Rasul. Serahkan Ali semua. Kejujuran, keadilan, amanat. Oh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Thalib merasa terdesak, ya ini pelindungnya Rasul, dekingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, di ruang tamu kau tentu sudah tahu siapa di sana. Mereka semua datang. Mereka mengeluhkan tentang kau, wahai keponakan, wahai anakku. Mereka membuat suatu tawaran. Apa yang kau inginkan? Kau inginkan wanita yang paling cantik akan mereka berikan kepada kau. Kau inginkan harta, kau akan mendapatkan dengan jumlah yang fantastis. Kau ingin kedudukan, kau akan dijadikan raja. Itu kesepakatan mereka. Wahai Muhammad, bahkan mereka meminta, ya, kalau andai kata saya berkenan, ya, engkau dihabisi dan mereka akan menggantikan engkau untuk saya dengan seorang pemuda. Ketawa betul. Itu tawaran orang-orang gembong-gembong Quraisy. Apa kata Rasulullah? Netes air matanya Rasulullah SAW. Sedikit beliau merasa sedih, apakah pamannya ini sudah mulai goyah untuk mempertahankan. Kata Rasulullah, ya ammi, wallahi law wadahu syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhirahu Allah aw ahlika duna. Pamanku tercinta, andai kata mereka ini mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, ini simbol. Andai kata semesta raya ini bersekongkol dengan mereka untuk memberati saya, membebani saya, meremuk redamkan saya dalam memikul misi, yaitu amanat dari Rabbul Alamin, tidak akan saya tinggalkan sampai Allah memberikan kemenangan atau saya hancur binasa karena sallallahu alaihi wasallam. Jujur, adil, amanah. Ada dua lagi. Badlul mal. Beliau tidak pernah sungkan atau ragu mengeluarkan apa yang beliau miliki untuk orang yang datang menyampaikan kebutuhannya dan meminta kepada beliau. Itu Rasul. Kita tahu beliau bukan bisnismen. Walaupun kalau beliau mau, akan ada yang bisa mengunggul beliau dalam bisnis. Ya, jangankan bisnis, Rabbul Alamin menawarkan kau kemana saja, aku jadikan gunung-gunung di sekitar perjalananmu itu menjadi emas. Kau bisa ambil sesuka untuk kau gunakan. Untuk tak laku hartanya Abu Bakar Siddiq. Tak akan laku hartanya Utsman bin Affan. Dan Rasulullah SAW. Yang memang sudah seperti ini harusnya proses perjalanan di alam sebab. Dan Allah tidak akan menampakkan itu kepada kita. Nabi saja menolak sebagai ta'adduban di hadapan Allah dan pelajaran bagi kita. Maka kita harus mengikuti proses. Ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih. Ada saat kau lengang, kau senang, kau mudah. Ada saat kau sempit, kau susah, kau berduka. Itu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu orang datang. Dia tertarik dengan Islam. Dia ingin tahu apa hakikat Islam yang dibawa oleh Muhammad. Setelah Nabi menjelaskan dengan penjelasan yang sangat super sederhana. Kau jangan menyekutukan Allah. Kau kerjakan sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, keluarkan zakat dan haji kalau kau mau. Hal yang sederhana. Kata orang ini,
Saya tidak akan tambah dan tidak akan menguranginya. Nabi tersenyum di hadapan sahabat-sahabat. Ya. Ketika pergi, kata Rasulullah SAW, kalau kalian mau tahu penghuni surga, lihatlah orang itu. Bila dia benar dengan kata-katanya, saya tidak akan tambah, saya tidak akan kurang, yaitu penghuni surga. Ya Rasulullah SAW. Dengan petunjuk yang paling mudah. Suatu saat datang seorang, apa yang kau tawarkan, wahai Muhammad? Tunjukkan kepadaku tentang apa hakikat Islam yang kau bawa ini. Apa yang Nabi tunjukkan kepada orang ini? Kata Rasulullah SAW, kau tahu di bukit sini, dia disebutkan namanya. Dia saya tahu, saya namanya kambing-kambing. Itu kambingnya Nabi. Itu memenuhi bukit. Ya, kata Rasulullah, itu milik. Terkejut. Bercanda, kau jangan mengejek saya, katanya. Kata Rasulullah, itu milik. Ambil dan bawa pulang, kau bisa bagi ke kaum. Ini jadi tokoh masyarakat. Bingung, serius. Ya, sampai dia mendapatkan kepastian, karena tidak ada seumur umur dia menemukan orang seperti itu. Kok entengnya? Rasulullah SAW. Kita tidak akan mampu menjadi Rasul dalam hal seperti ini. Tapi perhatikanlah bagaimana beliau dijadikan oleh Allah sebagai sosok manusia yang memiliki daya pikat. Apa daya pikatnya? Beliau tidak berat untuk memberi sesuatu yang beliau tidak upayakan dan tidak usahakan dari jerih keringat yang begitu berlebihan. Saja itu dari ghanimah, hasil rampasan perang, bisa jadi dari sedekah sahabat-sahabat untuk Nabi, kebutuhannya, susunya di perang untuk minum Nabi, barangkali dagingnya untuk kepentingan fuqara wal masakin. Tapi Nabi tahu harta itu berputar. Seperti air itu kalau dibiarkan menggenang, lama-lama dia akan berlumut, rusak. Harta itu seperti itu, pasti sudah. Jadi biarkan harta itu beredar, likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, kata Rabbul Alamin. Tujuannya sedekah zakat supaya harta itu tidak mandek di satu titik saja. Oh, negara yang super kaya raya ini, kekayaannya kok dikuasai oleh segelintir orang, kok ada seperti itu? Ada. Islam menginginkan itu beredar di tengah-tengah manusia. Dan Nabi menunjukkan itu. Akhirnya orang ini pulang dengan bawa kambing sampai kepada kaumnya, dia bilang, hai kaumku, kumpul sini semua, kumpul. Aku barusan dari seseorang, yaitu menemui seseorang yang tidak pernah takut dengan kemiskinan, untuk memberikan apa yang dia miliki dari kelebihan. Ikut bersama saya, ayo berangkat menemui dia dan kita berbaiat menyatakan janji setia kepada dia terhadap apa yang dia bawa. Rombongan masyarakat yang datang, semuanya mengucapkan dua kali masyarakat. Kemudian setelah mereka menjadi pengikut Nabi, apakah Nabi mempunyai pikiran-pikiran nakal atau kehendak-kehendak yang tidak benar memanfaatkan mereka? Sedikit pun tidak ada di benak Nabi. Begitu juga sahabat yang takjub menyaksikan mereka siap setia 100% kepada Rasul. Apa yang diajarkan Nabi? Jangan menyekutukan Allah. Ya, kerjakan kewajiban 5 waktu, zakatmu keluarkan, puasa Ramadan, haji kalau kau mampu. Itu badlul mal, berkorban Nabi. Isar, yang selanjutnya mendahulukan orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, tidak ada manusia di atas semesta ini yang lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan pernah rela dan saya akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin untuk masang badan, agar jangan sampai ada satu umat saya yang di dalam hatinya terdapat nama saya, lisannya terukir nama saya, di benak fikirannya ada nama saya, ini dengan salawat kita dan selain sebagainya itu, untuk bisa berada dalam neraka. Itu Rasulullah SAW. Ini kata-kata yang terkenal. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaat saya khususkan untuk umat saya yang tergelincir dalam dosa-dosa besar. Artinya Nabi akan berjuang, entah apa cara. Ya, itu Nabi SAW.
lengkap sudah sifat sempurna ini yang mewujud di alam musyahadah ketika jauh sebelumnya ditetapkan di alam dzar, alam ruh. Dan dialah manusia yang pantas dengan segala kehormatan, kesucian dan keunggulan. Sehingga perjalanan Isra dan Mi'raj bukanlah perjalanan yang tidak layak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara jasadnya yang mulia maupun secara rohaninya yang sangat luhur dan mulia. Karena sebagian orang ada yang meragukan, bukan orang muslim, ada orang muslim. Ya, ada gerakan atau gelombang orang-orang yang meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena mereka mengatakan manusia tidak bisa dibayangkan, tidak bisa masuk dalam logika melakukan perjalanan seperti ini. Ya, lihat dulu manusianya siapa. Sekarang ada orang yang ahli tirakat, tiba-tiba dia mengatakan saya bisa dari sana. Ya, apanya yang ada di sana? Ya, apa ilmunya itu Sotkahan kayak Sotkahan Probosukmo ya. Percaya dengan ilmu ini? Ada belum ya? Saya belum pernah tahu ya, tapi dari ceritanya orang-orang yang asik ilmu gitu ya, begitulah. Ya, jadi tetap di sini, wah, nggak tahu. Wallahu a'lam. Apa itu? Tak paham. Tapi saya tidak mengingkari sebab saya tidak tahu. Untuk sesuatu yang belum saya tahu ya tidak layak untuk kita ingkari, itu kebodohan. Sampai kita mendapati ya kebenaran dari prinsip-prinsip ilmunya seperti penjelasannya seperti apa. Ya. Jadi untuk sekelas manusia yang luar biasa, maka sangat-sangat layak beliau mendapatkan kehormatan di sisi Rabbul Alamin untuk dimuliakan, diangkat dan diundang untuk berhadapan dengan Rabbul Alamin demi satu tujuan. Dan inilah buah dari perjalanan itu, as-salatul maktubah. Sehingga kata Nabi, saya tinggalkan untuk kalian solat ini, maka salatul mu'min, ya, as-salatu mi'rajul mu'min atau kama qala. Kata Nabi, maka solat inilah yang menjadi mi'raj, yakni naiknya keruhanian kalian menghubung ke hadirat Rabbul Alamin. Maka di antara para aulia ini yang kemudian sekarang menjadi viral ini, ya, karena juga banyak orang-orang itu ya seharusnya tidak banyak menceritakan tentang karomah-karomah wali, apalagi di hadapan orang-orang yang mungkin ya, pernah menyelami ilmu terkait masalah-masalah karomah dan sebagainya. Banyak di antara para aulia yang dalam pelaksanaan sholat mereka itu tadi naiknya kerohanian mereka, sehingga menyaksikan hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan naiknya rohani. Bukan hal yang mustahil, bukan perkara yang mustahil. Hanya saja kita ini belum nyampe di sana, sehingga orang-orang yang cenderungnya belum nyampe kepada suatu titik dari ilmu atau pemahaman, mereka ini kedahuluan untuk mengingkari. Ya, kedahuluan untuk mengingkari. Padahal kalau diperhatikan dalam nas ataupun daripada ajaran-ajaran Nabi, hal itu bukan hal yang mustahil dianggap. Dan kalau kita tarik dari kisahnya orang-orang yang bertapa di mana? Gunung apa? Alas Purwo, orang-orang Hindu itu memang mereka mengalami hal-hal yang ajaib dalam spiritualis mereka. Banyak. Ya, tidak aneh. Ya, cuman itu tadi jalurnya mereka dari mana? Hebat-hebat. Orang dulu-dulu. Ya. Hindu-Hindu yang belum suka menyalahi kebiasaan mereka, tidak makan, ada yang memang betul bisa. Dari kalangan umat Islam ada yang puasa putih segala macam, ini segala macam tidak pakai, bahkan tidak ngomong puasa, tidak ngomong. Sampai ada satu teman saya cerita ketemu sama orang, dia assalamualaikum di rumah, teman tidak dijawab soalnya. Ya, emang akhirnya dia bicara sama Sobul Bedna, terus dia nyinggung tanya sama ini, tidak dijawab. Akhirnya Sobul Bedna bilang ini puasa gitu. Puasa apa? Dia ada ngomong, kaget. Mulai kapan? Belasan tahun. Apa? Ngamuk nih Habib. Si Habib ilmu biasa. Ngomong sekarang, ngomong. Pegel nih. Ada gitu. Ya. Apa? Mungkin limpat itu termasuk. Ya. Saya tidak tahu juga. Saya bilang, tenang, jangan keburu, ya, sebab memang
Kita tidak pernah mengetahui ada orang berpuasa sampai tahun-tahunan tidak ngomong. Tapi kalau kita baca surah Maryam, Sayyidah Maryam itu berpuasa untuk tidak berbicara. Ya, ada ayatnya itu. Tidak tahu apakah ini bisa dibenarkan dalam syariat. Intinya orang ini kalau memang dia jalur keilmuannya, sanadnya benar, pasti tujuannya untuk mengendalikan hawa. Dan kalau dia sampai pada puncak sesuai dengan petunjuk sang guru, dia pasti mendapatkan sesuatu. Ya. Batu bisa berbicara sama dia, pohon bisa berbicara sama dia, binatang bisa berbicara sama dia. Ini balik sama roti. Biasanya orang yang menyalahi adat kebiasaan itu akan tampak hal-hal yang luar biasa. Ya. Tapi ya kau harus juga punya tanggung jawab untuk merahasiakan. Ya, kecuali bagi orang-orang yang berada dalam lingkaran. So, kalau kau cerita-cerita, apa namanya? Konferensi pers. Ada orang yang binatang-binatang, wah di kabrong gila. Ya, kan? Ada orang senang mendengarnya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini bukan mustahil terjadi, apalagi pada dirinya seorang wali min auliyaillah. Cuman ya itu tadi, karena sekarang di zamannya medsos, ya, setiap ceramah direkam, ya, akhirnya disebar-sebarkan, dipotong-potong, ya terjadilah hal yang terjadi sekarang. Akhirnya banyak gelombang orang yang mengingkari, ya, apalagi orang yang tidak bijaksana mengkaitkan antara karamah yang terjadi pada para wali untuk dibandingkan dengan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa dibandingkan, mukjizat itu kedudukannya lebih tinggi. Ya, lebih unggul. Ya, dibandingkan karamah. Sebagaimana kedudukannya sang wali tersebut setinggi-tingginya wali min auliyaillah dengan makamnya di bawah daripada makamnya Nabi, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki, ya, segala macam bentuk persyaratan untuk menjadi manusia yang teristimewa, baik secara jasad maupun rohani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menstempel keberadaan Rasul ini, kau aku jadikan sebagai satu-satunya teladan di muka bumi ini. Siapapun yang meneladanimu, dia akan diangkat. Siapapun yang mengunggulkanmu, dia akan diunggulkan. Dan siapapun yang menentangmu, menistakanmu, dia pasti akan tenggelam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini, ya, kita berselawat kepada beliau dan kita sedikit menyempatkan diri untuk mengkaji, bukan mengkaji, untuk menyinggung tentang perjalanan Isra dan Mi'raj yang tentunya panjang, riwayatnya pun panjang, tapi kita mengambil inti daripada perjalanan ini, yaitu kalau ingin menapaki jejak suci Nabi terangkat secara rohani, jujur, adil, ya, terus mau berkorban dengan hartamu yang lebih itu kepada siapa? Ya tentunya lingkaran terdekatmu, kerabat itu lebih diutamakan. Baru keluar kanan kiri siapa? Ya. Yang keempat, punya isar. Apa isar? Mendahulukan kebutuhan orang lain daripada diri kita. Orang lain di sini tentu lagi adalah orang-orang yang diutamakan dulu dalam lingkaran kita kerabat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala, saya tidak menapaki jejak kewalian ini dengan banyak ibadah, kata Syekh, tapi saya menapaki jejak kewalian ini dengan pertolongan Allah dalam jujur dan isar. Apa isar? Mendahulukan kebutuhan orang lain. Mudah-mudahan barokah. Dan dengan ini tugasnya ya, masya Allah, tentu tidak mudah tugas-tugas jenengan ini. Tapi yaitu tadi, kalau jenengan mengambil berkah dari Rasul dan salawat ini, insya Allah di situ jenengan akan selalu terngiang-ngiang, jujur, adil, mau badlul mal, mengeluarkan harta dan izar. Kita semua, ya Allah, mudahkan untuk kami dan selamatkan kami di dunia, keluarga kami, sampai akhirat mendapatkan rahmat, ampunan dan berkah dari. Terima kasih Ahmad Solihin, jenengan Prio Asmanto, barakallahu. Semua teman-teman semua, terima kasih atas undangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحمنا ووالدينا والحاضرين. Sayangilah kami ya Rabb, kedua orang tua kami dan semua yang hadir, wa jami'al muslimin min dzal khataril azim, dari bahaya besar yang ada di hadapan dan belakang kami. Allahumma rzuqna, anugerahilah kami ilmu yang bermanfaat, wa fahman ya Allah, dan kefahaman ya Allah, dan anugerahilah kami kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki budi bahasa yang mulia, budi pekerti yang mulia, dan tajamkanlah ainul basirah dalam hati kami untuk dapat mengenali kebenaran-Mu dan berpihak kepada kebenaran-Mu ya Allah, mengenali segala kebatilan dan keburukan dan menjauhinya sejauh-jauhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ahata bihi 'ilmuka fid dunya wal akhirah, wa na'udzu bika min kulli syarr ahata bihi 'ilmuka fid dunya wal akhirah. Kami meminta kepadamu segala kebaikan, keberkahan yang ada dalam ilmu-Mu ya Rabb, baik kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat, serta kami berlindung kepadamu dari segala keburukan dan kesialan yang ada dalam pengetahuan-Mu ya Allah, baik keburukan dan kesialan yang ada di dunia dan keburukan serta kesialan yang ada di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.